Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Kawanan maling membobol minimarket di Lampung Timur. Pelaku masuk lewat atap dan keluar melalui jendela. Bisa no? Ratusan warga di Abung Jayo, Lampung Utara terserang demam berdarah. Kalau ibu sakit gimana? Penetapan kepala daerah di 5 kabupaten ditunda karena masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ibu. Petugas Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Kamis siang menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah agen dan pangkalan gas LPG di Bandar Lampung. Tujuannya untuk mengawasi penjualan gas LPG dan menyosialisasikan harga baru gas LPG 3 kg yang naik jadi Rp20.000 per tabung. Agen dan pangkalan kini diwajibkan memasang spanduk bertuliskan harga LPG terbaru yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp20.000 per tabung. Pada sidak ini, petugas mengimbau para pengusaha, pangkalan, dan agen tidak curang dalam penjualan gas LPG bersubsidi karena bisa diberi sanksi tegas hingga pidana. Di antaranya kasus yang ditemukan adalah ada pangkalan yang tidak menjual gas LPG kepada warga sekitar karena memilih memasok ke warung-warung dan pedagang pengecer dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Ini artinya memastikan pertama harus memasang informasi harga. Informasi harga bertanggung jawab untuk mengikuti dan mengawal dalam distribusi ini dalam menjaga situasi kondusivitas juga kepastian. Gimana Pak dengan harga baru Pak? Nggak masalah sih, udah dapat informasi dari teman-teman. Pak, pakai pribadi untuk rumah aja. Biasa beli Paling sekali. minggu sekali. Kenaikan harga gas LPG bersubsidi di Lampung dimulai sejak hari Rabu, 8 Januari lalu yang berdasarkan peraturan Gubernur Lampung. Dengan kenaikan harga tersebut, warga berharap ke depannya tidak ada lagi kelangkaan gas LPG tabung 3 kg. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga Dusun Terusan RT 0204 Desa Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara terserang penyakit demam berdarah. Wabah itu telah merebak sejak sekitar 1 bulan lalu, namun hingga kini belum ada penanganan seperti pengasapan atau fogging dari pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Sebagian warga yang sakit terpaksa tidak berobat ke rumah sakit akibat tidak punya uang. Mereka memilih dirawat di rumah dengan minum obat warung dan herbal. Ibu udah berapa hari sakit? Baru semalam. Baru semalam. Awal ibu sakit gimana? Gigil, demam. Begigil, demam. Tadinya menurut informasi ibu dari rumah sakit, Iya. nganterin saudaranya. Apa? Jenguk adik saya. Sakit apa? Adik saya DBD. DBD. Terus pulang dari situ, Langsung demam. Alah, Om. Semua seluruh di sini, Om. kira-kira berapa orang? Ada 100 lebih. Lebih kayaknya, Gitu Om. ya? Iya. Terus gejala-gejalanya gimana? Ya, panas, dingin, muntah. Udah banyak masuk rumah sakit? Udah, Om. Udah banyak. Pulang Tapi belum pergi. belum pernah juga nih dari pemerintah. Ya, belum sih. Namun sebagian besar warga yang terserang demam berdarah dari Desa Abung Jayo dirawat di rumah sakit. Mereka umumnya mengalami gejala demam lebih dari 3 hari, trombositnya turun dan ditemukan bintik-bintik merah di kulit diduga akibat gigitan nyamuk demam berdarah. Baru 3 hari ini. 3 hari. Apa namanya? Kena apa kata informasi dari dokter? DBD sih katanya. Hah? DBD. DBD. Ya. Dari puskesmas sudah hadir nggak ke sana? Belum sih.
Warga Desa Abung Jayo, Lampung Utara mendesak Dinas Kesehatan dan Pemkab Lampung Utara segera turun tangan memberantas demam berdarah sebelum jatuh korban jiwa. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU di seluruh daerah di Lampung Kamis kemarin serentak mengumumkan dan menetapkan pemenang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Di antaranya di Bandar Lampung. Pada rapat pleno tersebut, pasangan Eva Dwiana Dedi Amrullah melenggang menjabat lagi sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung untuk periode kedua hingga tahun 2029. Pasangan petahana Eva Dedi memperoleh 72% suara, mengungguli pesaingnya pasangan Raihana Aryodia yang memperoleh 28% suara. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 2, Saudari Eva Dwiana dan Saudara Dedi Amrullah Yakub dengan perolehan suara sebanyak 264.740 suara atau 74,27% dari total suara sah sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Bandar Lampung periode tahun 2025 sampai 2030. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bersama Pak Dedi Amrullah. Mohon doanya kami menjalankan tugas bekerja keras untuk Kota Bandar Lampung yang kami cintai. Bunda, mungkin program kerja yang langsung dieksekusi nanti apa sih Bunda? Yang terbaru terutama yang sebelumnya belum ada yang mau dilakukan. Kan banyak itu yang lagi dah. Sebentar lagi kan peresmian JPO. Sebentar lagi juga ada Stadion Siger. Dan kalau yang lain-lain ini kita semua jalan-jalan akan kita perbaiki semua. Jalan-jalan ya. Perbaikan jalan. Dan juga kita berdoa juga kalau misalkan benar SMK SMA dikembalikan lagi ke Provinsi Lampung, insya Allah 2026 billing akan lanjut ke Kota Bandar Lampung. SMK SMA akan kita lanjutkan. Rapat pleno penetapan kepala daerah terpilih juga digelar oleh KPU Lampung Selatan. Di kabupaten ini, calon petahana Nanang Ermanto gagal menjabat sebagai bupati 2 periode setelah ditumbangkan dalam perolehan suara oleh Raditya Egi Pratama yang merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dari perolehan suara hasil Pilkada November lalu, KPU menetapkan Egi Pratama Syaiful Anwar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan periode 2024-2029. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh 67% suara, sedangkan paslon nomor urut 1 Nanang Ermanto Antoni Imam memperoleh 33% suara. Paling kita udah selesai hari ini. Besok kita koordinasi dengan DPRD terkait pengesahan dan pelantikan. Kita akan naikkan surat ke DPRD ya untuk proses pelantikan ya. 10 Januari. Diberikan amanah oleh masyarakat Lampung Selatan. Terus tentu ini juga bukan akhir, tapi ini kan awalan untuk mengemban atau memikul amanah dari masyarakat. Kita ke depan membuat kerja-kerja yang harus bisa memberikan dampak langsung. Sebagian besar rapat pleno penetapan kepala daerah di Lampung digelar pada Kamis malam, termasuk penetapan gubernur terpilih. Dari 15 kabupaten dan kota dan pemilihan gubernur ada 11 kepala daerah yang ditetapkan secara serentak Kamis kemarin. Sedangkan 5 daerah lainnya ditunda karena terdapat pasangan calon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Penetapan 5 kepala daerah terpilih yang ditunda yakni Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang, dan Pringsewu. Jeffrey Arifin dan Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan.